IPM di Kabupaten Bandung, daya belinya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan dengan besar harapan semoga program pelatihan manajemen pengelolaan pasar ini bisa terus dilaksanakan kerjasama kami dengan Telkom University, dan hasil dari pelatihan ini teman-teman dari peserta yang ada bisa menerapkan di lapangan. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini terus bisa dilaksanakan ya secara berkala ya, kami berharap seperti itu. Dan tidak hanya dari sisi aspek pengelolaan pasar, kami pun sudah melakukan kerjasama ataupun penandatangan PKS dalam hal berbagai hal gitu ya, bisa berkaitan dengan alat-alat produksi IKM, berkaitan dengan manajemen pemasaran produk dan sebagainya. Ini kita perlu sinergikan lebih lanjut. Terima kasih kami sampaikan ini, mohon maaf atas kekurangannya. Selamat melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan pasar. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan lancar ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan saya resmikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan pasar bersama ini saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kategorisasi dari aktornya, dari kepentingannya, dan juga dari strategi dan juga pelibatannya. Dan yang sangat menarik buat saya tadi ya, mungkin dari Bapak Ibu juga kita mendapatkan gambaran mengenai pasar rakyat dan juga pasar digital ya yang sekarang ini mungkin menjadi saingan kita ya, atau kita mau masuk ke sana. Oke, baik, itu sedikit yang saya catat dari pemaparan dari Pak Dodi. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi pemateri yang kedua. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Palti M. Sitorus. Boleh di spotlight Mbak Nindi, Pak Palti. Sudah ada Pak Paltinya? Mana nih? Halo Pak Palti. Selamat pagi Bu Aldila, jelas suara saya ya? Terdengar dengan jelas sekali. Baik, ini Pak Palti akan menyampaikan materi terkait dengan pengelolaan keuangan digital. Mangga Pak Palti dihaturanan. Ya, baik, terima kasih ya dari pengelola pasar atau juga para dagang yang ada di pasar ya, yang ada di pasar. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan topik pengelolaan keuangan yang sifatnya digital ya. Jadi kami datang dari Fakultas Ekonomi ya, dari konsentrasi dari KK FAS ya, Financial and Accounting Studies ya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini agak asing bisa juga ya, tetapi sebenarnya sudah melekat di kita ya. Jadi kalau dikatakan dengan keuangan digital, sebenarnya adalah Bapak Ibu sekalian juga saya yakin sudah pernah melakukan. Pertama apa? Ya, mungkin Anda menggunakan yang disebut dengan ATM, itu juga keuangan digital. Generasinya adalah generasi yang bagian-bagian pertama gitu, atau bagian yang kedua. Atau kalau misalkan di dunia telekomunikasi, Anda menggunakan yang Bapak Ibu sekalian menggunakan chip gitu ya, telepon kartu telepon dulu namanya ya, masukkan kemudian Anda bertelepon, itu juga adalah digital. Nah, sekarang bagaimana di keuangan? Sudah semakin marak gitu, semakin marak. Nah, sehingga ada yang namanya itu adalah inovasi dalam keuangan digital. Inovasi ini seperti apa? Ya, jadi inovasinya ini tentu adalah memudahkan kita. Ya, jadi kalau di aturannya ada di dalam Otoritas Jasa Keuangan nomor 2 2018.
ya tentang apa? Tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di pasar pasti adalah bergelut dengan uang, gitu ya, dengan finance ya, dengan keuangan ya. Sehingga inovasi keuangan digital merupakan aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan. Contoh yang sederhana sekarang teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian pedagang, kalau Anda mentransfer, coba saya cek. Pernah nggak mendengar mentransfer uang? Ya, mentransfer uang. Dulu kan jasanya kan 6.500 ya. Sekarang kita bisa membayar itu adalah hanya 2.500. Gitu ya. Bahkan kalau Anda menggunakan Flip, Anda tidak perlu berbayar. Cara mentransfer antar rekening. Kalau di dalam satu rekening sih tidak pernah berbayar ya. Yang disebut nanti adalah Bank Indonesia FAS ya, FAS. Nulisnya FAS. Ada nggak sudah pernah menggunakan itu? Bisa saya cek, teman-teman semuanya, mentransfer uang melalui handphone begitu? Ada yang sudah pernah menggunakan? Coba Bapak Ibu sekalian ada yang sudah? Silakan berbicara. Nanti dapat door prize nih. Ibu Aldila nanti nitip nih yang sudah menjawab nih. Sudah Pak, M-Banking ya Pak? Ya M-Banking ya, Bu Kerin ya. SMS Banking. M-Banking. M-Banking ya, jadi M-Banking Ya, Ibu Kerin itu membayar berapa? Kalau pakai beda bank biasanya kan kena cas 6.500 ya Pak. Saya suka pakai Flip aja Pak kalau ini Ya. aplikasi yang lain. Ya, kalau Flip berarti kan gratis kan? Iya, cuman ada Kalau Flip kan tambahan gratis ya. ada tambahan sekian lah, paling berapa rupiah dari nominal yang kita transfer Ya, oke. tadinya. Ya. Tidak akan lebih dari 100 perak kan? Iya. Ya, oke. Nah itu ya. Jadi, nah itu adalah salah satu inovasi. Karena itu akan sangat memudahkan. Bayangkan Ibu Kerin misalkan satu hari itu bertransaksi ada 20 kali lah misalkan. 20 kali kalau tadi dengan 6.500 atau yang sekarang 2.500 ya. 2.500 dengan menggunakan BI FAS, berarti Anda sudah akan mengeluarkan uang kurang lebih adalah 25.000. Itu kan 250.000 ya, kalau 100 kali 250.000. Dari mana kita bisa kita dapatkan itu? Nah, inilah yang digunakan oleh keuangan secara digital. Nah, apa dan bagaimananya nanti akan kita bahas. Salah satunya adalah itu Bu ya, Bu Kerin, dan nanti akan kita lihatkan lebih ini lagi ya. Oke. Nah, ini dimulai dari mana ya? Tentu ini dimulai dari yang namanya itu Clayton Christensen ya. Saya sangat mengagumi orang ini, udah meninggal, udah almarhum ya. Dia mengatakan bahwa setiap inovasi akan mentransformasi satu sistem atau pasar yang existing dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Tadi Bu Kerin kan sudah mengatakan bahwa praktis karena pakai handphone, nyaman, Anda bisa melakukannya, tidak harus bawa uang, kemudian biayanya ekonomis daripada Anda naik angkot ke bank, kemudian Anda bayar parkir, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah biaya semua itu. Nah, inilah yang disebut dengan inovasi disruptif. Apakah ini akan berpengaruh kepada kegiatan operasi kita, kegiatan pasar kita? Ya, sudah pasti. Ini akan berpengaruh. Saya paling sering itu menggunakan itu ke pedagang di tempat saya ini ada, karena saya kebetulan tinggal di Batu Nunggal, di pasar modernnya, ya, saya selalu menggunakan itu dengan barcode, dengan link, apa namanya, yang punya Telkom ya, jadi punya link aja, udah selesai. Nah, semua mereka punya itu, semua punya, udah, jadi saya tidak perlu bawa uang lagi gitu ya. Cuman yang jadi uangnya ini ada di handphone kita nih, di handphone kita, gitu kan? Begitu kita arahkan ke barcode-nya, selesai udah. Nah, apakah kita harus bisa melakukan ini? Ya boleh juga dong kita menjaring orang-orang yang menggunakan itu. Ya tentu tidak semua gitu kan, tidak semua pedagang atau juga pembeli yang menggunakan itu kan. Tapi kan akan mempermudah kita. Pertama, kita akan terhindar dari yang disebut dengan uang palsu. Kemudian yang kedua, kita akan terhindar dari penyakit gitu ya. Betul. Rupanya uang itu uang cukup lama beredar dari pindah ke sana, pindah kemari, kita nggak tahu tentang kebersihannya. Makanya saya sangat heran ya, Indonesia ini kan super kuat imunnya barangkali ya. Saya pernah tinggal di Jepang ya, pedagang-pedagang itu
itu mereka pakai sarung tangan gitu, ya, sarung tangan. Karena mungkin di sana ya higienis begitulah ya. Tetapi yang jelas bahwa di dalamnya itu adalah mereka ingin menghindari berbagai penyakit. Dan kalau sudah sakit yang terjadi apa? Produktivitas kita turun, kita akan mengeluarkan uang untuk membayar penyakit kita dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman semuanya bahwa banyak sekali fungsi-fungsi yang disebut dengan ekonomi digital ini, finansial digital, keuangan digital. Nah, harapan kita adalah teman-teman semuanya kita jaring gitu ya. Kita jaring. Kan tidak semuanya orang adalah datang itu dengan uang cash. Betul. Bisa saja dia lupa dan dia menggunakan uangnya itu ada di handphonenya. Iya, gitu betul. Ya. Sudah mulai Pak di pasar saya. Ada beberapa Sudah mulai? yang Waduh, sudah hebat, mulai. ya. Waduh, luar biasa. Ada mulai yang pakai barcode pakai ini edisi. Iya, ya oke. Edisi kan masih harus digesek. Iya. Masih ada ininya. Ini kan kita tinggal di handphone Betul, saja. ya. Kan? Nah, tinggal di handphone diarahkan, kemudian uangnya Punya terpotong barcode, dari sana. pembayaran virtual ya Pak. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika uang itu terkumpul, kan uang itu terkumpul secara digital kan? Uang itu terkumpul banyak gitu secara digital. Apa akibatnya secara ekonomi nih? Karena kami di Fakultas Ekonomi, maka ada penghematan dari sisi penyimpanan. Karena uangnya semua di digital. Coba bayangkan nih, uang kertas itu Bu, bayangkan uang kertas yang 100.000. Ada yang tahu kira-kira berapa biaya membuatnya uang 100.000? Tebak aja berapa uang 100.000 itu? Biayanya satu lembar. Lebih dari 100.000. Coba, membuat harga 100.000, barang 100.000, lebih dari 100.000 biayanya. Kita bisa bayangkan kalau kita mempunyai 100 juta gitu. Berarti lebih dari 100 juta uang untuk dikeluarkan oleh negara itu mencetak itu, memproduksi uang itu. Tetapi kalau dengan digital Pak Palti. Itulah yang dilakukan sama si Christensen ini. Dialah penemunya, ya penemunya. Jadi kalau kita lihatkan ini, dia sebutkan evolution ya. Evolution itu mulai dari seorang kera katanya gitu ya, manusia itu ya begitu ya. Kemudian berdiri tegak, kemudian tapi sekarang jadi menunduk. Kenapa Ibu Kerin menunduk? Kenapa saya jadi menunduk? Jadi tambah bongkok? Karena sering saya menggunakan handphone begitu duduk begini gitu ya. Betul. Nah itu jadi tubuh kita itu ternyata jadi bengkok lagi, ulang jadi bengkok gitu ya. Jadi nanti mungkin suatu saat kita akan jadi merangkak seperti kera lagi gitu ya, merangkak jadi sampai ke bawah karena kita akan semakin ini. Nah ini hati-hati juga, tulang punggung kita itu perlu tegak ya, perlu tegak. Nah teman-teman semuanya, para pedagang yang saya hormati dan teman-teman semuanya ya, inilah yang disebut dengan inovasi disruptif atau disruptive innovation ya, yang keluarkan sama Christensen tadi. Jadi intinya bahwa teknologi itu harus mengurangi biaya. Jangan teknologi itu menjadi beban, tapi dia harus mengurangi biaya. Nah, mungkin pernah mendengar yang namanya itu adalah Kodak dan Nokia. Apa yang kita lakukan sekarang, barangkali itu tidak akan terjadi lagi pada waktu yang akan datang. Coba kita lihatkan Kodak dan Nokia. Enggak ada apa-apa ya bahwa Kodak itu merek Kodak kamera hilang sendiri gitu, hilang sendiri. Kan disebut Kodak gitu ya, karena namanya dulu Kodak gitu. Hilang sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mampu melakukan yang namanya inovatif. Nokia juga sama. Nokia juga sama. Kita tidak pernah melihat lagi handphone Nokia. Kalau dulu kan mulai dari Nokia pisang, Nokia itu kan handphone-handphone yang sangat kita pegang dulu ya. Kita pegang dulu, sekarang sudah nggak ada. Bukan masalah teknologinya dia nggak bisa, tapi dia lupa bahwa ada yang menggerogoti dia. Siapa itu menggerogoti dia? Yaitu tadi inovasi. Orang lain melakukan inovasi. Samsung melakukan inovasi, sebut saja namanya. Samsung melakukan inovasi. Kemudian iPhone melakukan inovasi atau juga yang lain melakukan inovasi. Nah itu ya. Sehingga inilah yang disebut dengan disruptif. Disruptif itu mematikan yang lama sehingga muncul yang baru. Nah, fenomena inilah masuk di jasa keuangan. Tadi saya sudah awali tadi ya, bahwa Anda tidak perlu datang ke bank, ngantri di bank, kemudian mentransfer, nggak usah lagi, ya. Jadi inilah yang terjadi di keuangan, yang namanya itu adalah mendisruptif landscape industri keuangan secara global. Anda bisa mentransfer uang ke luar negeri tanpa Anda harus
menunjukkan pergi ke bank. Kalau dulu kan kita harus menunjukkan lagi SPT. Mau macam-macam kalau kita mau transfer ke bank. Kalau Anda melakukan misalkan ekspor impor. Sekarang nggak perlu. Kita cukup saja dari kamar, dari ruangan Anda bisa melakukan itu. Maka datanglah si Bill Gates 1994. Berarti kan kira-kira ini kan sudah hampir 30 tahun ya, 30 tahun. Bill Gates ya. Bill Gates itu mengatakan bahwa bank itu perlu, tapi nggak ada lagi bank secara gedung. Bank are not. Jadi nggak ada lagi bank itu secara gedungnya. Proses banking itu perlu, harus ada. Itulah yang kita lakukan nanti. Inilah yang menggambarkan bahwa masa depan industri perbankan akan bergerak ke arah virtual banking tanpa kehadiran bank secara fisik. Jadi kalau teman-teman semuanya, oh Pak, saya kan omset saya hanya 3 juta satu hari gitu. Apakah ini perlu kita lakukan secara digital? Yes, perlu. Karena kita pelan-pelan kita akan mengakumulir ya keuangan kita sehingga ini menjadi besar. Kan kita akan berdoa menjadi sebuah besar. Nah, kalau kita sudah menggunakan sudah besar, nggak perlu lagi yang sifatnya tradisional. Kita lebih efisien menggunakan yang disebut dengan digital keuangan ya, digital keuangan. Ada yang resen tadi? Ya, silakan yang resen. Ada yang angkat tangan tadi yang bertanya? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu Aldila? Nggak ada ya? Tidak ada, Pak Palti. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut oleh Profesor Raffles ya. Mereka menyebutkan itu VUCA ya. Volatile itu selalu bergerak-gerak begitu ya. Kemudian uncertainty, tidak tetap itu uncertainty, kemudian kompleks gitu, sangat kompleks. Dan ambiguity. Jadi ada orang yang suka, kok orang lain nggak mau gitu. Itu ambiguity gitu ya. Misalkan nih, saya suka nih menggunakan digital, tapi kenapa orang lain nggak mau? Kenapa gitu? Nah, itu adalah disebut dengan ambiguity. Ini prosesnya adalah moving ya, dari VUCA berubah menjadi tuna ya. VUCA menjadi tuna. Apa itu tuna? Ya. Jadi kalau VUCA berubah menjadi tuna. Turbulence. Cepat sekali berubah gitu ya. Coba lihat di harga-harga di pedagang sekarang kan cepat sekali berubah. Dan tidak pasti, uncertainty. Nggak pasti harga besok itu bawang itu berapa, ikan itu bagaimana gitu kan. Kemarin saya membaca sebuah berita di koran ya, di Kompas ya, bahwa orang nanti akan mengirim ikan itu dibungkus dengan apa? Jadi itu akan kuat terus selama 1 bulan. Ikannya dibungkus dengan apa? Dibungkus dengan kulit sawit. Jadi biji sawit itu kan Indonesia kan banyak biji sawitnya. Nah itu diolah dibikin menjadi semacam semacam pembungkus, semacam aluminium foil gitu ya. Itu ada di Kompas tuh. Nah dengan begitu ikannya itu akan terawat, dia seperti pengawet gitu, seperti pengawet. Dan itu bisa kuat sampai dengan 45 hari. Jadi kalau diberangkatkan dari Pangandaran sampai ke Hawaii itu masih bagus ininya ikannya. Dan inilah muncul yang namanya adalah novelty. Novelty inilah sebuah kebaruan. Ambiguity masih tetap ada karena ada orang yang nggak suka, ada yang suka. Kenapa? Kenapa si A nggak mau menggunakan itu? Pertama, secara psikologis, takut uang saya hilang. Ada yang seperti itu, Bu. Nggak mau menggunakan yang disebut dengan internet banking. Nanti hilang uang saya. Kemudian yang kedua, saya lupa passwordnya. Nanti kalau lupa passwordnya, saya nggak bisa menggunakan. Transaksi ya. Ya, transaksi. Kemudian yang ketiga, saya gaptek. Nah, biasanya begitu ya. Biasanya begitu. Nah, kalau sudah begitu ya kita harus melakukan pembelajaran. Nah, itulah gunanya sinergi antara perguruan tinggi dengan pedagang di pasar, dengan masyarakat sasar seperti yang kita lakukan ini. Jadi nggak usah takut selama kita mengingat passwordnya ya passwordnya harus diingat ya tentunya ya. Kalau enggak ya kita nggak bisa melakukan transaksinya. Ya, nggak bisa melakukan transaksi kan Bu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya finance itu, makanya disebut dengan the real finance itu adalah mulai dari Anda bangun sampai Anda tidur lagi, itu Anda menggunakan yang namanya itu adalah finance. Semuanya itu the real finance ya. Jadi dikatakan sini life finance. Apa sih yang nggak ada uangnya gitu? Coba Anda lihat kan di sini. Ada pasti beberapa yang Anda ketahui di sini. Ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube, ada membeli tiket pesawat,
Anda membeli mobil, ada gitar, ada komputer, ada kalkulator, sampai mulai dari bangun, sampai kepada sleep, sampai kepada tidur, Anda menggunakan yang namanya itu adalah the life finance. Semua ini ada dalam finance ya. Nanti Ibu Aldila, ini materi saya dibagi karena ini bisa diklik ya, yang birunya ini bisa diklik, kita bisa menonton apa saja terkait dengan Amazon gitu ya, Amazon. Tapi waktunya tidak cukup karena ini waktunya saja udah 7 menit nih yang untuk Amazon ini. Nanti bisa kita lihat kan. Nah, artinya bahwa semuanya ini adalah diliputi dengan uang. Semuanya itu adalah di-blend dengan uang. Jadi ada unsur uang di sini. Nggak mungkin Anda mau membeli sesuatu dari Shopee, misalkan saja saya sebut nama, tidak ada uangnya. Ada pasti. Uangnya dengan cara apa? Digital. Anda memesan barang melalui apa? Ya digital juga. Shopee Pay gitu kan. Uang juga kan gitu kan. Nah sekarang bagaimana hubungan antara, misalkan saja OVO, dia tanam di dalam di dalam aplikasi kita, kemudian dia dengan OVO kita membayar, misalkan kita membayar untuk apa? Untuk pembelian gitu. Nah, semuanya itu adalah meringankan langkah. Nah, sehingga mulai dari Anda bangun sampai kepada tidur lagi, sebenarnya kita ini adalah sudah dicocoki dengan konsumtif finance. ya Pak terus ya. Konsumtif semuanya gitu ya. Konsumtif semuanya. Ya. Nah, maka muncullah aturan yang ada di Indonesia ini. Disebut dengan fintech, financial technology. Untuk apa ini? Ya, untuk apa ini? Ini adalah untuk mengawal kita supaya apa? Supaya kita terhindar dari macam-macam penipuan. Karena saya masuk di timnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang mempelajari tentang perilaku orang-orang menggunakan fintech ini, financial technology. Ada mulainya dari dia adalah untuk baik-baik gitu kan, sampai kepada ingin melakukan penipuan gitu. Dan itu sudah terorganisir. Ada sebuah rumah mewah di Kelapa Gading, di dalamnya itu semua orang pekerja, tapi ngapain? Mencari uang dari mana? Melakukan penipuan, menipu gitu ya. Ada yang aset kosong dan seterusnya, orang transfer kemudian dikumpulin. Dan mereka itu pekerja, orang-orang yang dia ya seperti mungkin anak-anak kita yang kuliah di teknik informatika gitu. Nah ini yang harus dikawal benar oleh kita ya. Ini tidak perlu saya jelaskan ini ya. Nah, mengapa kita menggunakan fintech ya? Fintech ya, jadi kalau kita menggunakan fintech berarti pertama adalah karena masyarakat tidak dapat akses, tidak dapat dilayani oleh industri keuangan yang tradisional. Kenapa itu disebut dengan tradisional? Jadi misalkan perbankan, dia nggak bisa dilayani. Karena apa? Karena dia nggak mempunyai yang disebut dengan agunan, nggak bisa dia, nggak punya gitu kan. Kemudian uangnya harus benar-benar dirapikan. Nggak bisa, keuangan yang sekarang kan tidak perlu seperti itu. Harus rapi baru mau menerima, kalau kotor dia nggak mau gitu kan, atau ngomel dan seterusnya ya. Nah karena apa? Perbankan terikat aturan yang ketat. Kan kita tidak boleh meminjam kalau kita nggak punya agunan. Nah kalau dengan fintech yang sekarang nggak perlu, dia melihat saja bagaimana bisnis yang kita punya. Nah kalau sudah ada itu ya sudah, ya kita pasti adalah mendapatkan pinjaman. Kemudian keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Jadi daerah tertentu, kalau dulu tuh bank itu di benaknya orang-orang itu bank itu hanya satu, hanya Bank BRI. Kemudian mungkin bisa dia melayani keuangan, Wesel dan seterusnya dia melalui kantor pos. Dua itu saja. Dari sudut mulai dari Papua sampai ke Aceh sama saja gitu. Tapi sekarang tidak, ada di genggaman tangan kita ini semua gitu, yang fintech yang kita sebutkan. Kemudian mengapa fintech? Karena masyarakat mencari alternatif pendanaan selain industri keuangan tradisional, ya. Jadi yang saya masukkan di sini adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian mendapatkan pendanaan. Kan ini berbisnis nih, kan perlu dana nih, perlu dana. Ya maka kita nggak perlu lagi masuk ke industri keuangan tradisional. Apalagi misalkan BPR berjalan gitu. BPR berjalan itu kan rentenir, itu kan harus kita hindari. Oh, untung hanya berapa, kemudian begitu di akhir bulan mereka menagih, ya kita nggak bisa bayar gitu. Sehingga kita harus terjadi interaksi gesekan yang tidak baik gitu, tidak baik. Oke ya. Kemudian biaya layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat luas. Semakin kita connect kepada yang disebut dengan internet atau juga digital keuangan, maka semakin luas juga akses kita untuk mendapatkan pendanaan. Dan semakin luas juga
kita akan mendapatkan pasar, akan masuk kepada sebuah pasar. Itulah penggunaan namanya adalah financial technology. Nah, kebetulan kami sudah membuka kelas fintech ya. Jadi khusus konsentrasi fintech, mahasiswa kita S2 mempelajari benar apa itu financial technology. Apa sih keuntungan dan apa kerugian-kerugiannya. Nah, nanti secara khusus nanti kita bisa belajar tentang apa ya. Nah, kalau yang all financial service yang lama, investor itu sebagai depositor yang ada di bank, dia menyimpankan uangnya kepada financial institution. Oleh financial institution ini dia menjual kepada atau memberikannya kepada peminjam, borrower atau entrepreneur. Ini melalui bank. Kalau sekarang investor, saya misalkan dia langsung kepada entrepreneur. Ini dipotong semua nih yang di tengah ini, yang disebut dengan software as a service. Jadi semuanya itu ada di software kita, di tangan kita ini. Cuman, kan gitu kan, jangan sampai adalah kita berlebihan untuk melakukannya. Iya kan, teman-teman semuanya. Coba, Anda misalkan masuk aplikasi Doku atau Dompetku saja. Dompetku. Anda bisa melakukan peminjaman, tapi ingat bahwa Anda harus membayar. Ya, tidak sebesar di bank, tapi hati-hati juga. Biasanya, saking mudahnya, kita juga Bablasan, Pak. bablasan gitu ya, bablasan. Sehingga lupa ini keuntungan kita seperti apa dan seterusnya. Jadi ini dia all and new financial service. Jadi apakah ini berlaku di seluruh dunia? Iya, sekarang berlaku di seluruh dunia gitu ya, seluruh dunia. Sehingga kita tidak perlu khawatir selama kita mempunyai literasi teknologi yang benar gitu ya. Nah, nanti saran saya ke pengelola nih, ke Telkom University ya, kita melakukan yang namanya itu adalah teknologi literasi ya terkait dengan keuangan. Karena banyak sekali juga orang terjebak. Mengapa terjadi yang disebut dengan bodong-bodong itu ya? Karena ada kesempatan ya, sehingga ketika dia melakukannya dia nggak bisa mengukur dirinya. Nah ini ya. Nah jadi ini ada sebuah apa yang menjadi tanggung jawab daripada financial institution nih, ya. Apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai misalkan saja sebagai regulator, dia melakukan financial stability, dia membuat keuangan supaya stabil, kemudian dia melakukan yang disebut dengan pertumbuhan, growth ya, kemudian customer protection. Jadi itu si regulator. Jadi kita diprotek, nggak boleh asal masuk kepada kita, data-data kita yang boleh keluar gitu ya. Kemudian bagaimana financial innovation? Financial innovation itu biasanya adalah dimulai dari efisiensi ya. Jadi kalau misalkan gini nih, Anda membeli barang biasanya biayanya itu adalah 100.000 biaya untuk membeli barangnya, ongkos gitu ya. Tapi begitu dengan teknologi, ongkosnya hanya 100. Berarti ada 400 selisihnya. 400 ini yang dibagi. Nah, itu disebut dengan financial innovation. Bagaimana caranya? Nah, masuk yang namanya adalah kontribusi. Itu yang pertama. Jadi ada diregulasi. Kemudian ada lagi financial capacity. Financial capacity adalah financial access. Berapa banyak kita mendapatkan akses kepada finansial. Kemudian financial literacy seperti yang saya katakan tadi. Ada enggak yang memberitahu bahwa keuangan itu seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah entrepreneurship. Kalau entrepreneurship saya pikir Bapak Ibu sekalian udah jagonya, sudah terlibat di pasarnya kan gitu kan. Kemudian di responsible finance, siapa itu? Siapa yang bertanggung jawab terhadap keuangan? Ada yang namanya financing availability, kemampuan kita untuk membayar, people empowerment, bagaimana caranya seseorang itu adalah diberdayakan gitu ya. Kemudian market conduct di pasar nih. Jangan-jangan bahwa pasar di tempat Ibu sekarang ini memang sudah menggunakan digital. Dia harus mempunyai yang disebut dengan market conduct. Semakin banyak orang yang menggunakan digital, semakin efisien pasarnya. Kemudian customer protection. Bagaimana memproteksi customer-nya. Jangan pula Anda kasih tahu gitu kan. Si Anu itu seringnya itu beli bawang. Besok tiap minggu dia mau beli bawang 5 kilo. Nggak usah dikasih tahu orang lain. Karena apa? Karena nanti itu kan rahasianya dia kan. Wah, kayaknya nanti jadi gosip kan. Buat apa itu bawang? Jangan-jangan dia bikin kerupuk bawang misalkan gitu. Nah, itu contoh ya. Jadi ini kita perlu yang namanya itu adalah customer protection. Gak usah kita kasih tahu informasi customer kita itu. Karena apa? Karena banyak ingin menggunakan data dari Ibu loh. Dari Bapak Ibu sekalian sebagai pedagang. Kalau saya
sebagai konsultan di marketing intelligence, itu dari mana paling tahu kita belanja orang? Ya dari pasar. Berapa banyak dia pasar? Tinggal dikali 3 aja. Itulah pendapatannya. Karena apa? Karena pengeluaran dia kan sepertiga dari pasar itu. Dari ketika dia pasar, kira-kira lah seperti itu. Berarti 2/3-nya dikemanakan? Nah itu Bu, rahasia. Nah sehingga dari ya sehingga apa? Sehingga oh ini potensial nih. Misalkan nih, saya Pak Palti sering datang ke Pasar Ibu. Belanjaan saya tiap minggu itu misalkan 1 juta. Oh berarti Pak Palti ini pasti punya penghasilan 3 juta. Kalau 3 juta, apa yang bisa diprospek? Laptop, handphone, nah itu kan. Sehingga data saya dapat, ya sudah. Itulah yang disebut dengan financial industries. Nah, di dalamnya nih, kita perlu yang namanya financial inclusion. Inclusion itu nggak boleh kemana-mana data kita. Tetapi sustain, stable, inklusif. Inklusif itu harus berimbang, dan dia sifatnya adalah kontributif. Ya, kontributif. Itulah yang membuat sebuah ekonomi digital atau juga keuangan digital itu berjalan dengan bagus. Iya, Pak Palti, seru sekali ya, tapi sayangnya waktu kita terbatas ini, Pak Palti. Ini tinggal 1 halaman lagi nih, Bu. Nih. Ya, silahkan. Ya, jadi kita mempunyai inovatifnya seperti apa? Yang sifatnya yang unbankable, yang bukan bank, gitu kan? Pertama itu adalah bahwa bank itu adalah sebuah bisnis model baru. Kemudian ada lagi fintech model yang namanya peer to peer. Jadi orang menjual uangnya kepada orangnya secara langsung. Yaitu peer to peer, atau juga yang namanya equity crowdfunding. Ada sebuah lembaganya yang menjual yang namanya itu adalah saham misalkan gitu ya, dia menggunakan equity crowdfunding ya. Kemudian ada working capital yang related dengan apa? Commerce finance, invoice finance, supply chain finance, dan juga trade finance. Dan yang ketiga itu adalah co-creation model. Nah, ini yang digunakan oleh siapa? Oleh pasar-pasar seperti ini yang namanya microfinance. Bank itu akan masuk kepada microfinance institution, community agent, dan fintech startup. Jadi Bapak Ibu sekalian ada di sini nih co-creation model ya, co-creation model. Ada banknya nanti, ada microfinance institution, dan ada community agent, dan juga fintech startup. Dan mudah-mudahan ini juga nanti yang akan didorong oleh teman-teman di Fakultas Ekonomi pada pasar-pasar. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi saya selanjutnya ini adalah data saja ya, yang bisa Bapak Ibu baca nantinya. Ya, ini data ya. Demikian Ibu Aldila, ini closing statement saya bahwa kita harus open mind ya. Jadi open mind itu kita tidak akan tahu apa yang terjadi di bawah nih ya kalau kita tidak terbuka. Yang disebut dengan crystallization, kemudian sensing, suspend, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita tidak turun ya, maka Anda akan tidak tahu nih. Jadi kita harus lebih open mind, membuka pikiran kita. Demikian barangkali. Selamat pagi. Pagi. Wah, seru sekali, benar-benar seru ya. Terkait dengan keuangan digital. Nah, tadi saya lihat juga dalam 30 menit tadi ya. Ternyata di sini peserta juga sudah banyak yang menggunakan fintech ya, finansial teknologi atau keuangan digital ya. Tadi contohnya Flip ya. Nah, itu salah satu contoh dari keuangan digital. Tadi Pak Palti menanyakan hal seperti itu. Nah, mungkin tadi kata Pak Palti ada yang mau berubah, yang suka mau ikut perubahan, atau juga ada kelompok yang tidak mau ikut perubahan ya ke keuangan digital ini. Mungkin itu bisa jadi pertanyaan diskusi juga ya dari Bapak Ibu yang bisa nanti disampaikan di sesi diskusi. Jadi disimpan dulu pertanyaannya dan juga opini-opininya untuk nanti juga akan mendapatkan door prize dari panitia. Bapak Ibu tadi yang ingin bertanya dan ingin mendapatkan door prize dari panitia, mangga silahkan ditulis di kolom chat. Yang ingin bertanya silakan Ibu Sisti punya nih. Ya. Dulu ya, Bu panitia ya. Bu bisa langsung nggak Bu? Kalau bisa langsung. Ya, langsung Pak, langsung bertanya Langsung aja nanti. ya. Ya, saya Bu langsung. Menyebutkan namanya yang boleh bertanya. Karena pasti Nama banyak. saya, ya nama saya Bu. Tunggu Pak, tunggu dulu, tahan dulu.
saya mau ambil dari kolom chat dulu. Jadi Bapak silakan menulis di chat bahwa Bapak ingin bertanya ke siapa, ke pemateri Aduh, ya. saya ingin bertanya hampir ke semua, Bu. Boleh nggak? Kenapa, Pak? Ingin bertanya hampir ke semua nih. Ke semua boleh, nanti saya sebutkan namanya. Silakan Pak ditulis di kolom chat. Jadi saya mau Aduh, kolom chat gimana sih? ke Ibu Susi Nurhayati. Ibu Susi Nurhayati. Mungkin ini Ibu mau bertanya ke siapa nih, Bu? Pak Palti siapa? Ke Pak Palti. Silakan Bu langsung ditanyakan ke Pak Palti. Mangga. Apa dampak positif jika keuangan digital diterapkan di pasar rakyat? Kolom chatnya mana ini? Kendala utamanya adalah minimnya kemauan pedagang dan pembeli, dan juga belum tentu pedagang dan pembeli punya HP yang support untuk melakukan keuangan digital. Nah, itu mungkin langsung boleh dijawab ya oleh Pak Palti ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Susi Nurhayati ya. Ini dari Soreang. Kalau saya lihat dari data saya, barusan saya cek ya Bu ya. Itu pengguna digital, keuangan finansial digital di Soreang itu, Soreang ya, bukan pasarnya ya. Soreang itu termasuk dia adalah nomor 5 di Kabupaten Bandung nomor 5 ya, artinya masih di bawah nih. Padahal dia adalah di ibu kota kabupatennya. Artinya kita masih punya peluang Bu Susi dalam penerapannya. Sekarang dampak positifnya apa? Dampak positifnya pertama adalah selalu tercatat. Itu kan karena di dunia digital apapun yang kita lakukan di dunia digital selalu tercatat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gampang kita trace. Ini uangnya ada di mana, kapan datang gitu kan, atau kapan masuknya. Yang ketiga, kita akan mengurangi yang disebut dengan middleman. Middleman itu adalah agent. Agent ini yang paling berat bagi pedagang-pedagang, apalagi pedagang pasar. Ketika ada middleman, maka harganya akan naik. Kalau harganya naik, maka si pedagang itu sulit untuk menjualnya karena pembelinya memikirkan mana middleman yang lebih kecil. Tetapi kalau kita menggunakan digital, pasti adalah kita bisa mengurangi harga yang akan kita jual. Barangkali begitu Bu Susi, tapi saya percaya ketika Pak Bupati kita Pak Dadang Nasir sebelumnya, kami sering bertemu ya, Pak Bupati kira-kira apa roadmap-nya ke depan gitu ya. Nah, kita mulai dari Soreang katanya gitu, tapi saya nggak tahu apakah terjadi atau tidak sekarang. Kita mulai dari Soreang. Soreangnya akan kita buatkan semacam ini ya, semacam apa namanya, semacam outlet gitu ya, outlet untuk memudahkan orang menggunakan yang disebut dengan digital finance ya, digital finance atau kita sebut dengan fintech yang tadi. Demikian Bu Susi. Tapi percaya bahwa kalau kita lihatkan di pemerintah Kabupaten Bandung ya, mereka punya program dari Dinas Kominfo mempunyai program menggalakkan yang disebut dengan digital ekonomi ini, digital ekonomi melalui financial ekonomi. Oke, demikian Bu. Ya, begitu ya Bu Susi ya. Gimana Bu Susi? Oke ya Bu Susi ya. Ini masih unmute oleh Bu Susi ya. Ya Bu. Pak Palti, nah kalian ada pertanyaan di layar juga. Bagaimana bisa mengetahui fintech itu resmi diawasi OJK? Baik, terima kasih Bu Siti ya. Tentang fintech, ya memang kalau kita buka di ojk.go.id, kita cek aja di sana fintech dia itu betul-betul dia terdaftar atau tidak gitu. Kita cek aja sederhana saja, ojk.go.id. Nah, itu sudah pasti ada di sana nama-namanya gitu. Demikian Bu. Nah, jadi tinggal dicek ke websitenya ojk.go.id ya. Nah, langsung klik nama fintechnya juga nanti keluar. Apakah dia betul atau tidak, ada nomornya dan sebagainya. Betul Bu Ardila. Tanya Pak Palti. Betul. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sarah Ayu. Ada Ibu Sarah. Halo Ibu. Ibu Sarah Ayu. Ibu Sarah. Ya, hadir. Siapa Ibu? Ya, Bu. Ini kayaknya Ibu Sarah lagi nonton bareng ya? Ya, nonton bareng.
Salah satu mungkin bisa di off-kan dulu ya, Ya. suaranya biar jelas. Nah, mau tanya ke siapa Ibu Sarah? Saya mau nanya ke yang tadi pemateri pelatihan administrasi pembukuan bagi pedagang pasar. Ini ya? Ya. Ini mangga dijawab Mbak Nindi atau siapa, share screen-nya tolong ke pertanyaan tadi. Bu Dini? Ada Bu Dini? Pemateri ketiga ya tadi ya? Ya, Pak Bu Dini. Mangga Bu Dini. Budin? Nih sepertinya Budinnya Udah nggak apa-apa, di akhir aja lah kayaknya ya Bu. ya mungkin dijawab oleh siapa? Ayo, Dodi siapa? mungkin ya? Pak Dodi ada? Boleh pertanyaannya dulu saja Bu Aldila. Ya, pertanyaannya bagaimana cara supaya konsisten membedakan uang pribadi dan uang bisnis? Nah, mungkin tadi timnya Bu Dini ya, bisa dijawab oleh Bu Sri ya. Bu Sri, silakan Bu Sri. Ini pertanyaan dari Bu Sarah, bagus sekali. Oke, baik. Terima kasih Bu Sarah atas pertanyaannya. Ya, Saya Ibu. akan coba bantu jawab. Untuk bagaimana cara kita membedakan atau kita memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis, kita intinya ini adalah harus disiplin begitu ya. Jadi kalau misalkan Bu Sarah nih dari kegiatan dagangnya atau bisnisnya, itu misalkan kalau untuk membeli baju misalkan ya, atau untuk dapur misalkan, nah itu kita harus disiplin bagaimana misalkan kita sebagai bekerja misalkan ya di kantor. Nah misalkan dari tadi Bu Dini sudah menjelaskan kita bisa menghitung laba rugi baik tiap minggu ataupun tiap bulan. Nah dari tiap minggu misalkan Bu Sarah menyisihkan, saya juga bekerja kan untuk mengembangkan bisnis saya. Oke, Bu Sarah sisihkan misalkan seminggu 1 juta misalkan ya, itu untuk keperluan dapur atau keperluan pribadi Bu Sarah. Nah, jadi Bu Sarah jangan misalkan, wah hari ini penjualannya besar nih gitu ya, sehingga udahlah ambil aja nih hari ini gitu. Jangan ya Bu, jadi itu harus disiplin. Nah, adapun misalkan nanti lebih pada saat hariannya begitu, nanti kan Bu Sarah bisa investasi gitu ya, atau mengembangkan bisnis yang lain atau mengembangkan bisnis yang sudah ada gitu Bu. Jadi kuncinya adalah disiplin. Nah misalkan itu bisa dilaksanakan dengan perencanaan keuangan yang sederhana gitu ya. Jadi Bu Sarah bisa merencanakan, oh saya pengeluarannya segini gitu ya. Nah sehingga setiap minggunya berapa, nah itu bisa diambil di dari hasil daripada bisnis Bu Sarah gitu ya. Jadi kuncinya harus disiplin Bu. Jadi kita harus mencatat, oh ini misalkan kalau Ibu dagang ya, dagang misalkan menggunakan mesin gitu ya, atau misalkan blender. Ini blender punya di rumah dengan blender punya perusahaan, itu kita harus bedakan gitu. Begitu Bu. Ya. Untuk teman-teman yang lain lah bisa diserap ilmunya dari perwakilan Bu Dini dari Bu Sri ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Sarah. Mungkin terima kasih juga Ibu Sri. Ya, memang kita harus rada disiplin Bu. Ya. Ya Bu. Baik. Ya. Terima kasih Bu Sarah dan juga Bu Sri. Terima kasih juga Bu Aldila. Sami-sami Ibu. Mangga, penanya selanjutnya Bapak Tauhid. Bapak Tauhid, mangga di open mic-nya. Bu, halo. Mangga, boleh dari saya Bu. Oh, maaf tadi saya tuh Pak Tauhid dulu mungkin. Assalamualaikum. Ada Bu. Ada. Punten nanti giliran Bapak. Ya. Asep ya. Mangga. Ini Tauhid Bu. Ayun. Saya dari Cicalengka Bu. Kebetulan saya pedagang kelontongan. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Mungkin ini bisa saja ke semua pemateri Bu. Boleh ya Bu ya? Mangga
Halo. Pemateri yang pertama itu ke Pak Dodi. Tadi Pak Dodi menyinggung mengenai engage dan juga other influence. Yang saya lihat ini Bu, di pasar-pasar itu engage-nya baik dari pengelola ataupun dari pedagang itu kurang terhadap pasar yang dilakukan. Pertanyaan saya, bagaimana menumbuhkan engage itu bagi pengelola dan juga bagi pedagang itu sendiri. Itu cara yang saya minta dijelaskan ke Pak Dodi ya. Pak siapa tadi Pak? Pak Dodi. Pak Dodi. Kemudian yang kedua, saya lihat dari Messi ke Pak Dodi, ini pertanyaan saya lihat dari pengelola itu kan ada manpower-nya, ada pekerja-pekerjanya. Kayak ini ada influennya yang kurang bagus. Karena ternyata kalau saya lihat mereka bekerja itu seolah-olah tidak ada aturan main untuknya. Jadi mungkin saja code of business conduct-nya ini kurang diterapkan kepada karyawannya. Ini yang saya minta juga, bagaimana supaya code of conduct bisnis yang dilakukan oleh perusahaan pengelola pasar itu, yang ditunjuk oleh UPTD-nya, itu mampu dijalankan oleh oleh pimpinannya. Mungkin ini saya berbicara top to down. Saya minta caranya saja, mudah-mudahan bisa disimak sehingga itu bisa dilakukan oleh pengelola itu sendiri. Yang kedua ini dari ke Pak Palti ya Pak. Pak Palti, yang kita khawatirkan mengenai keuangan yang berkaitan dengan digital itu kemarin ada juga teman saya atau saudara saya itu yang emailnya itu dikorup oleh orang yang lain sehingga masuk ke 4 negara. Nah, saya bertanya itu adalah bagaimana untuk men-save agar email yang pada handphone yang kita punya itu tidak tidak dikorup oleh orang yang lain. Itu udah sampai 4 negara, Pak. Ini saya minta bagaimana caranya supaya memang benar HP-HP kita itu safe dari para pencuri-pencuri di digital teknologi itu sendiri. Kemudian ke Bu Dini, kalau saya punya warung itu, punya toko itu, saya melihat description produk saya itu banyak. Cuman memang kalau saya lihat pas moving daripada produk tersebut yang slow moving itu, memang kita bisa lihat, bisa tidak begitu susah. Cuman yang menjadi masalah, bagaimana caranya meringkas atau mensummary-kan daripada produk yang pada saat sell out atau dari supplier datang ke kita, sehingga tidak terlalu ribet kita mencatat secara detail dari description produk itu sendiri. Nah, itu yang saya minta arahan, karena kesusahan kami itu adalah pada saat menulis daripada description produk itu karena terlalu banyak hingga menyita waktu. Nah, saya berharap ada mungkin solusi untuk Excel saja dulu sebelum tadi saya sudah cerita download daripada aplikasi Warungku ya, Warungku atau Warung apa saya lupa lagi. Nah, ini mengenai Excel, karena kalau menggunakan Excel itu betapa sangat banyak penulisan kita, description daripada produk kita. Itu harus menggunakan apa? Saya minta saran ke Ibu Dini. Apakah menggunakan pivot table, sum it, dan sebagainya. Kemudian untuk sampah ini, Ibu, saya mendengar dari Bapak Kepala UPTD Pasar kami itu bahwa dulu sudah ada magot yang memang dilakukan oleh pengelola di pasar tersebut. Tapi hari ini ternyata magot itu hilang. Kemudian saya sendiri dulu pernah melakukan magot tersebut, tapi menjalankan magot. Tapi ada yang kemungkinan dari pemerintah sosialisasi magot ke level bawah ini, ke grassroots-nya itu masih kurang nyampe. Sehingga ketika kita mengurus magot itu, padahal kita mencoba agar magot itu sampah itu tidak bau, menggunakan sampah-sampah yang organik seperti sampah pisang, sampah buah. Kemudian kita tutupi dengan yang lainnya sehingga tidak bau menurut pendapat saya. Tapi kemudian ada dari beberapa level kepemerintahan itu menganggap itu bau. Nah, sehingga kami stop hal itu. Dan terus harus bagaimana ke Ibu Tri ya, Ibu Tri untuk menghilangkan bau tersebut sehingga sampah itu tidak tercium bau oleh masyarakat sekitarnya. Karena satu sisi kami tidak punya tempat yang luas,
tidak punya tempat di tempat yang seperti jauh dari masyarakat tersebut. Saya minta solusi-solusi itu, Bu. Nah, mungkin itu saja dulu karena pertanyaan yang satu sangat banyak sekali, tapi berhubung yang lain juga ada pertanyaan, itu saja, Bu, sementara. Betul. Semoga kita waktunya cukup ya. Terima kasih Pak Tauhid untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin saya pertama ke Pak Dodi dulu ya. Pak Dodi, pertanyaan pertama katanya. Pertanyaan ada 2 nih untuk Pak Dodi, menurut Pak Tauhid. Bagaimana untuk menumbuhkan engagement antara pengelola dan pedagang, dan yang kedua adalah terkait tadi stakeholder tadi ya, pemangku kepentingan ya, sebaiknya cost on. Mangga Pak Dodi. Oke, nuhun Bu Aldila. Wah, ini saya harus appreciate dulu nih Pak Tauhid, pertanyaannya mencakup semuanya ini. Oke Pak Tauhid. Jadi gini, kalau dalam konteks organisasi seperti pasar, memang kita stakeholder-nya banyak mungkin ya, yang berkepentingan dengan pasar itu banyak. Nah, bagaimana kita mengelola yang berkepentingan ini, pihak-pihak yang berkepentingan menjadi kunci sebetulnya. Sehingga kemudian manfaat yang dirasakan dengan keberadaan pasar ini maksimal buat semua orang. Gitu ya. Walaupun memang ada juga sih yang negatif, kita nggak bisa hindari itu. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan engagement sebetulnya simple Pak, dan kita sudah melaksanakannya gitu ya. Kuncinya sebenarnya komunikasi Pak. Ya, jadi engagement itu hand in hand dengan komunikasi. Nggak mungkin kita melakukan engagement tanpa komunikasi. Nah, pertanyaannya adalah komunikasi yang seperti apa begitu Pak ya. Nah, betul Pak. Ya, komunikasi yang paling ideal untuk kondisi di pasar harusnya komunikasi yang informal. Jadi kombinasikan antara komunikasi formal dan informal. Mungkin malah lebih banyak informalnya begitu. Ya. Jadi misalnya ajak ngopi bareng, ngopi atau ngabakol lah. Nah, itulah kira-kira. Ya, sambil memecahkan masalah bersama begitu. Jadi intinya dari engagement itu adalah kita terlibat dari fase yang mana, silakan itu nanti kan ada di analisis tadi Pak dengan stakeholder mapping tadi ya. Nah makanya untuk yang stakeholder yang ini kayaknya sih di awal aja cukup, sama di akhir tapi dilibatkan dari sejak awal. Nah kalau untuk yang influencer mungkin harus terus-terusan nih dikasih support ya, dikasih informasi begitu. Nah ini kan masalahnya komunikasi. Nah ini mastery dalam konteks komunikasi ini menjadi suatu yang penting ya untuk mengatasi masalah engagement. Yang kedua mungkin mudah-mudahan jawabannya bisa ketangkep Pak ya, bisa keterima. Kemudian yang kedua adalah influence. Nah influence ini tadi saya punya satu gambar Pak ya, yang namanya power tadi Pak ya. Gitu. Nah power itu sumbernya nggak cuma dari SK misalnya Pak ya, atau nggak dari misalnya kayak preman gitu, sumber powernya preman ya puntennya apa sebetulnya? Pasti kan preman mah koersif ya, koersif istilahnya apa? Pemaksaan push gitu, karena dia punya kekuatan misalnya atau punya sakti lah gitulah misalnya gitu ya dibanding dengan orang biasa. Nah atau keberanian yang lebih tinggi daripada orang biasa kira-kira begitu. Nah sebetulnya kan nggak perlu kita lawan dengan koersif lagi, dengan suatu yang kencang lagi. Bisa kita lawan dengan karisma misalnya Pak, atau dengan expertise. Jadi power yang dari keilmuan ya. Atau misalnya dari yang karisma tadi, orang yang ngomong satu didengerin sama banyak orang gitu ya, banyak pengikutnya. Nah itu sebenarnya dikombinasikan Pak. Ya, jadi dikombinasikan antara power-power itu sehingga kemudian kita mendapatkan keseimbangan. Nah, disinilah mungkin perlu dianalisis tadi ya, dianalisis satu-satu. Kira-kira kalau powernya seperti ini lebih tinggi, apapun sumber power tersebut, maka apa yang harus kita lakukan? Itu sebenarnya intinya dari stakeholders mapping tadi, Pak.
Jadi kita buat sebetulnya outputnya nanti adalah kepada si ini begini yang harus dilakukan, kepada si ini begini yang harus dilakukan. Kira-kira begitu, Pak. Ya, itu sebenarnya inti dari materi yang saya berikan tadi. Nuhun Pak Tauhid, mudah-mudahan menjawab. Mangga Bu Aldila. Ya, Pak Tauhid, tadi dari Pak Dodi ya, ini pertanyaan yang kedua nih. Ini juga kayaknya susah ya Pak Palti ya pertanyaannya ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Bisa saya... security. Mangga Pak Palti. Oke, baik. Jadi Pak Tauhid, secara umum memang kalau kita tidak hati-hati dengan menggunakan gadget kita, dengan teknologi kita, pasti kita sering akan kena hijack ya, dibajak gitu ya. Nah, satu nasihat yang sering di OJK sampaikan dan dengung-dengungkan, itu adalah jangan sekali-kali menyampaikan password kemanapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali juga membeli handphone kita itu adalah untuk kita gunakan untuk benar-benar privasi, adalah handphone bekas. Nah itu Pak, handphone bekas. Jadi biasakan kita memulai itu adalah dengan handphone yang baru. Kalau kita benar-benar untuk kita gunakan itu adalah yang sifatnya itu privasi dalam arti keuangan. Karena ketika dia sudah menjadi handphone bekas, walaupun dia murah, gitu ya, walaupun dia murah, bisa saja bahwa IMEI Bapak itu sudah ditangkap sehingga bisa di-mirror, Pak. Nah itu Pak, itu Pak Tauhid. Nah, sederhananya. Dan itu yang sering kami sampaikan di OJK. Jangan sekali-kali kalau untuk bisnis biasa-biasa sih nggak apa-apa pakai yang bekas juga supaya lebih murah kan gitu kan. Nah, tapi kalau untuk yang benar-benar secure ya beli saja yang standar yang relatif lebih murah begitu, tapi dia bisa yang smartphone. Demikian Pak Tauhid. Saran yang Pak Palti itu bersumber dari OJK, jadi bisa diikuti juga mungkin oleh Bapak. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Tauhid ya. Semoga sudah puas. Pertanyaannya ke Bu Dini tadi itu. Bu Dini, ada Bu Dini? Kalau nggak ada, mungkin saya bisa ini ya, coba menjawab ya pertanyaannya dari Pak Tauhid ya terkait dengan tadi bahwa pedagang itu nggak mau menyita waktu untuk menulis karena sesuatu tuh semuanya harus dicatat katanya. Nah, sementara untuk mencatatnya itu butuh waktu. Nah, kebetulan kami dari tim Telkom University, terutama ini timnya Bu Rislis, itu membuat suatu aplikasi. Jadi kalau Bapak sudah punya aplikasi buku warung, nah mirip-mirip seperti itu. Jadi yang bisa di-download, Bu Rislis dan tim itu membuat aplikasi terkait dengan pengelolaan keuangan, ya, pencatatan keuangan. Nah, ini versinya masih versi beta. Jadi mungkin dari Bapak Ibu kalau ada kendala atau ingin ini pencatatannya tuh biar gampang gitu. Nah, bisa masukkan juga kepada Bu Rislis dan tim pengennya seperti apa. Jadi nanti atau dicoba dulu aplikasinya. Aplikasinya masih versi beta, nanti mungkin di-share juga ya di WhatsApp group. Dan kalau pengen lebih ringkas lagi, ada masukan. Ini kan langsung ya praktisi nih. Bapak Ibu pedagang ini adalah praktisi. Dan ini saran masukan dari praktisi itu sangat berguna buat kami para peneliti ya. Kalau kita bukan hanya peneliti, tapi juga ini ya pembuat ya. Nah, nanti dari kita bisa diketemukan tadi kalau kata Bapak tuh engagement gitu ya. Nah, ketemu biar kita saling menanggapi, saling membuat aplikasi ini bisa dipergunakan dengan lebih baik dan tadi bisa lebih cepat ya. Nanti bisa dikomunikasikan via WhatsApp group. Aplikasinya bisa baik juga. Itu ya Pak Tauhid ya. Dan satu lagi nih khusus untuk Putri, mangga terkait dengan Magot. Nah, tadi Putri kayaknya udah expert sekali ya di Magot sampai dipegang-pegang, dibawa ke rumah nggak Putri? Memang ada Bu Dila. Oh ada, sok atau mangga dijawab pertanyaannya Pak Tauhid biar tadi baunya nggak hilang gimana? Ya sampah itu kan memang ini ya menimbulkan bau. Itu tuh biasanya dia lembek ya. Jadi kalau lembek berarti terlalu banyak sampahnya, magotnya kurang. Nah, itu artinya kita harus menambah 1 dedak
tahu dedek nggak Pak? Uut lembut, ya tambahin kemudian diaduk, nanti itu baunya akan berkurang. Atau kalau ada sampah kulit jeruk, buah-buahan, itu Bapak bisa masukkan ke situ, nanti baunya berkurang. Insya Allah, karena tingkat kepekatan kalau misalnya udah mulai cair, benyek gitu, itu harus diaduk ya Pak. Gitu. Mudah-mudahan jawabannya ini ya, karena harus praktek sih ya. Gitu Pak Tauhid. Siap-siap. Nanti kapan-kapan bisa praktek bareng atau ya Bu Tri ya? Mangga, mangga. Cicalengka itu pasarnya seru sebenarnya ya. Walaupun nggak terlalu besar tapi seru sebenarnya. Bersih gitu ya. Nanti main-main ke sana. Oke, ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Saya akan mempersilahkan Pak Dodi dan Pak Asep. Ini kayak pertanyaan sama Bu Tri. Jadi Bu Tri siap-siap ya. Mangga dihaturkan Pak Dodi dulu ya, setelah itu Pak Asep. Mangga Dodi. Mangga. Ya, mangga Pak Dodi Rohimat. Mangga Bu. Iya. Nah. Ya, atas. Mangga. Salam perkenalan, kami Dodi Rohimat dari Pasar Ciwidey Bu ya. Terkait dengan budidaya maggot, ya terkait dengan budidaya maggot khusus ke Ibu Tri ya. Berapa lahan yang diperlukan sehubungan dengan TPS yang ada di pasar itu cuma 1 titik. Dan pemilihannya mungkin kami bisa lakukan dari pedagang itu sendiri. Cuman pelaksanaannya nanti dari pelaksana orang-orang yang memisahkan, dan hasil dari budidaya maggot itu nanti penjualannya kemana. Nah itu kebanyakan dari teori, pas praktek hasilnya bingung untuk disalurkan. Seperti itu mungkin Bu. Ya. Putri biar sekalian Pak Asep. Pertanyaannya dulu ya. Mangga Pak Asep. Asep mana Bu? Pak Asep Winarya, mangga Pak. Oh ya, nah itu kan tadi lihat banyak. Mohon Bu. Siap. Mangga. Assalamualaikum Bu Tri. Ya, waalaikumsalam Pak. Begini Bu, saya di BUMDes Desa Ciparai kebetulan baru diserahi untuk pengurusan pasar 1 bulan ke belakang Bu. Alhamdulillah pada saat ini pasar sampahnya sudah dikelola, baru tahap zero sampah, tidak ada sampah di pasar Bu ya. Tetapi kendalanya tentunya di TPA terakhir mungkin banyak sampah yang dibuang dari pasar Ciparai. Nah, sehubungan ada rencana akan ada revitalisasi di pasar Ciparai, tolong saran dari Ibu tentang pembuatan TPS di pasar itu sendiri. Apakah harus terpisahkan dengan 3 bagian sampah itu, yang sampah komunal itu Bu, bisa Ibu memberikan saran kepada saya supaya nanti pas ada rencana-rencana ke depan itu saya bisa memberikan saran ke tenan atau pedagang-pedagang yang ada di pasar supaya dipilah sampai ke pengurus atau ke petugas kebersihannya itu bisa dipilah lagi Bu. Saya minta sarannya dari Ibu supaya nanti pas ada rencana depan di pasar Ciparai itu ada perubahan atau pembangunan, itu saya sudah bisa menyediakan atau menyarankan kepada para kontraktor untuk membuatkan TPS yang ideal lah, yang Ibu tadi dikasihkan di materi. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini cuma dijawab. Hanya Pak Dodi dan Pak Asep ya. Baik. Untuk Pak Dodi dulu ya. Pak Dodi Bu, saya tuh sudah nyobain maggot gitu ya, tapi nggak tahu nih jualnya kemana. Ya, itu permasalahan yang memang setiap orang Pak pada saat punya maggot ya. Jadi maggot itu kan banyak turunannya, produknya banyak. Nah, dijualnya gimana Bu? Tadi sebenarnya ada di 1 kotak tadi yang saya lihat. Bapak nanti unduh file yang dibagi di grup ya. Nanti Bapak lihat namanya bisnis model. Gitu. Nah, di situ ada kemana aja kita jual Pak. Ya,
Nanti belajarnya marketing digital juga, digital marketing, bisa jual lewat Facebook, Bapak gabung ke forum BSF Magot Kabupaten Bandung, di situ ribuan orang udah join. Bapak ngepost aja pasti ada yang beli. Karena saya juga sering beli dari situ. Berarti kan bisa beli, jual beli di situ. Bikin di Tokopedia, mangga. Bapak search Magot seueur Pak. Jualan, tiru, amati, tiru, dan modifikasi caranya. Ya, kemudian nanti Bapak bersama sama misalnya saya ya, nanti Bapak saya kolek magotnya Bapak, saya kumpulkan di kampus supaya bisa jadi dikeringkan gitu. Atau nanti untuk pasar membeli oven buat mengeringkan magot. Jadi supaya magot yang hidup itu dikeringkan, itu jadi makanan burung, Pak. Harganya bisa 3 kali lipat lebih mahal ya, dan itu dikemas bisa pakai plastik aja. Itu mah tergantung nanti gimana jualnya. Jadi sebenarnya jualnya mah gampang, Pak. Yang susah itu komitmen dan caranya dalam menjual gitu. Nunggu konsumen yang datang, nunggu yang beli gitu ya. Jadi banyak, lewat WA bisa, lewat email bisa, di pasar juga bisa. Buka aja Pak spanduk di sini jual magot. Itu peternak pada nyari, Pak. Karena apa? Magot ini bisa menambah berat badan ayam. Kalau Bapak punya peternakan ayam nih dikasih magot, itu timbangannya bisa lebih berat. Ya, jadi jangan pakai nyuntik air nih buat berat, tapi pakai maggot. Nah, Lele juga sekarang udah pakai maggot karena itu tadi proteinnya tinggi dia untuk meningkatkan kesehatan para ayam dan ikan gitu. Itu, jadi jangan gelah Pak ya, ikan sama ayam sekarang makan maggot, itu ikan sama ayam dimakan juga sama kita. Gitu. Mungkin nanti ada obrolan lagi lah ya di belakang, Bapak silakan WA, di situ kan ada nomor saya. Boleh Bapak ngobrol-ngobrol. Nah, ya, hatur nuhun Pak Dodi. Sekarang terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Saya mau nyambung ke Pak Asep Winarya. Alhamdulillah nih Bapak diamanahi kerjaan yang berat nih Pak. Iya Bu. Iya. Mengelola sampah lumayan pasti stres tuh Bapak. Tapi saya paham. Kalau ditanya tadi juga untuk menjawab pertanyaan Pak Dodi, berapa sih besaran rumah magot yang diperlukan, sedangkan lokasi TPS di pasar itu cuma ada satu wilayah itu. Nah itu harus ditinjau dulu Pak. Jadi saya nggak bisa kasih minimal dan maksimal ya, karena itu berdasarkan karakteristik tempatnya. Gimana caranya supaya di situ visibility atau layak atau tidak gitu ya. Nah itu harus dilihat. Kemudian nanti sistemnya kita akan bangun. Nah, kalau Bapak sekarang, Bu, sarannya untuk saya gimana? Wah, itu harus kita bikin yang namanya bisnis plan, Pak. Nah, kalau itu programnya sudah pemerintah, berarti nanti akan kerjasama dengan pemerintah. Misalnya kalau yang sekarang ini saya kerjasamanya dengan pihak Kotaku, Pak ya, dari BKM, gitu ya, Badan Kegiatan Masyarakat. Nah, itu bekerja sama. Jadi konsultan dan saya itu saling berdiskusi untuk mewujudkan si TPS 3R ini bisa punya pengelolaan sampah komunal yang fit and proper untuk lokasi tersebut. Jadi itu tidak bisa Pak kita samakan, kita samaratakan gitu ya Pak perilakunya. Termasuk nanti kita lihat dulu perilaku masyarakat atau tenan di dalam pasar itu apakah aktif atau pasif, karena karena nanti kita akan berhubung dengan membuat sistem aturan pengangkutan sampah, sistem pemilahannya, penyampaiannya bagaimana, dan program-program. Jadi nanti dikasih lengkap tuh Pak, yang tadi saya bilang, Bapak buat program, bikin rencana aksi, jadi Bapak teh puguh 12 bulan tuh ngapain aja gitu. Januari ngapain, Februari ngapain, Maret ngapain gitu. Tujuannya itu adalah sistemnya terbangun gitu Pak. Sudah tergambar Pak ya. Jadi saya bisa nih jawab pertanyaan Bapak. Saya sebaiknya gimana? Karena saya harus tahu dulu masalahnya Bapak itu apa. Jangan-jangan solusi yang saya kasihkan hari ini tidak tepat justru gitu. Ya sementara sih Bu, untuk mengedukasi warga pasar saya juga sudah berusaha ya untuk pemilahan sampah supaya sampah yang organiknya itu sudah bisa terpisah untuk sementara. Tapi rencana kedepannya itu mungkin saya harus konsultasi dengan Ibu lebih panjang jauh ya Bu. Ya, nanti kita sambungkan dengan dinas terkait, dengan pemerintah terkait yang bisa bantu sama-sama kita bergerak ya, karena kan kita perlu bekerja sama. Saya ambil
saya quote Pak Dodi nih, kita harus sinergi ya, gitu. Sinergi nih pasar rakyat, pemerintah dan universitas gitu, Pak. Iya, 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 iya. Ya, terima kasih Bu atas Terus jawabannya. sama-sama Mungkin Pak walaupun Asep. abi teh acan puas da ninggal kondisi sampah na anu tetap Mohon. seueur wae penyumbang sampah ke TPA besar Iya. gitu Bu. Ya, kalau di TPS-nya sudah sedikit, tapi mungkin menyumbang sampah ke TPA-nya Ya, besar gitu Bu. iya, berarti tujuannya masih belum tercapai Pak ya, tapi Iya. cita-citanya alhamdulillah sudah Iya, ada. iya Bu. Ya. Disyukuri Terima kasih Bu. alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Mangga Pak. Iya, baik. Mangga Bu Dila. Bapak Ibu, iya terima kasih juga Putri. Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas ya, jadi sesi tadi materi, diskusi, dan tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Terima kasih semua atensinya, dan cara selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. MC ini Ibu Sri Rahayu. Mangga Bu Sri, hatur nuhun. Baik. Hatur nuhun Ibu Aldila sudah berkenan menjadi moderator untuk pagi hari dari pagi sampai siang ini ya. Baik Bapak Ibu, dan berakhirnya tadi pemberian materi diawali dari pembukaan. Terima kasih kepada Pak Diki, kemudian khususnya Bapak Ibu peserta pengabdian kepada masyarakat. Saya sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah semangat ya dari pagi sampai siang. Banyak pertanyaan yang pastinya belum terjawab, tapi silakan Bapak Ibu di grup saja karena sudah ada grupnya. Mangga nanti kami bantu jawab. Dan mudah-mudahan nanti akan terjalin kembali silaturahminya ya, sehingga ilmunya dapat diaplikasikan ya, dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri. Tadi ada Pak Dodi, Pak Palti, kemudian ada Bu Dini, juga Putri yang sharing tentang magotnya, ngeri-ngeri sedap ya Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu tadinya door prize-nya akan diberikan 4 orang saja, tapi karena Bapak Ibu semuanya sudah semangat, jadi kami berikan door prize-nya untuk para penanya semuanya. Jadi nanti ditunggu saja semuanya dapat door prize ya untuk bagi para penanya. Baik, saya tutup kegiatan hari ini. Terima kasih, salam sehat selalu, jangan lupa bahagia. Terima kasih kami dari tim pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.